Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, menyebut Gubernur Papua Lukas NMB tidak pantas jadi pemimpin. Untuk itu ia meminta agar tersangka kasus korupsi di KPK itu mundur dari jabatannya. Lebih baik dia mundur saja, ya, daripada nanti ditangkap oleh KPK. Saya anak Papua ya, jangan dipikir saya anak pendatang lagi gitu. Saya juga punya hak, bicara hak. Saya anak Papua asli. Walaupun dalam hati saya menangis melihat masyarakat kita yang ditinggal oleh pemimpinnya tanpa bertanggung jawab. Sedih hati kita itu. Dan bikin malu menurut saya itu. Apalagi hedonisme yang ditunjukkan dengan cara menari-nari, dengan bermain menghabis-habiskan uang rakyat. Menurut saya tidak pantas jadi pemimpin itu. Kalau tidak mampu, mendingan mundur. Saya mau tunjukkan sama mereka bahwa bukan kalian saja yang bersuara lantang, saya juga bisa bersuara lantang sebagai anak daerah. Apakah dugaan kasus Pak Lukas ini murni soal hukum atau ada pula muatan politiknya? Bicara tentang hukum, hukum. Hukum adalah hukum. Jadi artinya dihadapi itu, bukan kemudian dia menggiring-giring ke ranah politik. Persoalannya persoalan hukum murni, nggak ada persoalan politik. Maka siapapun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum. Nggak ada perkecualian. Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat yang apa dalam pengaruhnya Lukas NMB, apa perlu TNI dikerahkan? Partai Demokrat kembali melakukan pembelaan secara politik terhadap Pak Lukas. Tapi saya berkewajiban untuk mengatakan yang benar, menurut saya benar ya benar. Joko Widodo sekarang perhatian terbesar diberikan kepada tanah Papua. Negara ini, pemerintah ini, Presiden Jokowi, Pak Jokowi telah menggelontorkan luar biasa keuangan untuk Papua. Untuk apa? Untuk kesejahteraan. Agar apa? Agar segera terjadi pemerataan dan keadilan di sana. Jangan justru kebijakan afirmatif itu diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Telah mempelajari kasus hukum yang menimpa Pak Lukas itu, Partai Demokrat memberikan pembelaan kepada Bapak Lukas NMB. Kalau salah ya salah, benar ya benar. Beri contoh yang baik pada rakyat. Jangan membeli keadilan. Pemilu masih lama 2024. Dan Anda jangan melebihi Tuhan seolah-olah Anda masih bisa ikut memilih 2024. Pak Lukas dituduh telah melakukan pelanggaran undang-undang tindak pidana korupsi. Tanpa pemeriksaan sebelumnya, Pak Lukas langsung ditetapkan sebagai tersangka. Kami punya bukti. Tidak mungkin bersuara saja tanpa bukti. Ada pengaduan dari masyarakat, ada yang dilakukan oleh gubernurnya bahwa mereka penyebab dari kegagalan dana Otsus itu tidak pernah mendarat di tangan rakyat Papua, khususnya orang asli Papua. Sebagai anggota pansus saya buka ini sekarang. Saya mau tunggu, saya mau tantang siapa melawan. Mengapa kami bersikap seperti ini? Karena Partai Demokrat memiliki pengalaman berkaitan dengan Pak Lukas NMB. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Sebagai anak Papua, Paulus merasa malu melihat kelakuan Lukas. Jangan dipikir saya anak pendatang, saya juga punya hak bicara, saya anak Papua asli, kata Paulus di Jakarta Convention Center atau JCC, Jakarta, Kamis 29 September 2022. Dan bikin malu menurut saya tambahnya. Selain menjadi tersangka kasus korupsi, Lukas juga disebut telah bikin malu masyarakat Papua setelah kedapatan foya-foya di tempat kasino di luar negeri. Menurutnya, Lukas tengah memperlihatkan gaya hedonnya dari uang rakyat. Apalagi hedonisme yang ditunjukkan dengan cara menghabiskan uang rakyat, menurut saya tidak pantas menjadi pemimpin itu, ucapnya. Oleh sebab itu, Paulus meminta kepada Lukas untuk menanggalkan jabatannya sebagai gubernur Papua daripada nantinya harus ditangkap KPK dengan status kepala daerah. Ini setelah Lukas ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.
Ia kemudian menjelaskan kalau permintaannya itu murni berasal dari dirinya sebagai putra Papua. Lebih baik dia mundur saja daripada nanti dia ditangkap KPK. Dalam hati ini saya menangis melihat masyarakat yang ditinggal pemimpinnya tanpa bertanggung jawab. Sedih hati kita ini dan bikin malu menurut saya, kata Paulus kepada awak media seusai mengikuti pengarahan Presiden Joko Widodo kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda, dan Kajati di Jakarta Convention Center. Paulus menegaskan kembali bahwa pihaknya sudah melayangkan somasi kepada pengacara Lukas NMB, Stefanus Roy Rening, setelah namanya disebut-sebut terlibat dalam upaya kriminalisasi dan penetapan tersangka oleh KPK terhadap Lukas NMB. Paulus juga menjelaskan lagi duduk perkara mengenai pencalonannya sebagai wakil gubernur Papua menggantikan Clementinal yang meninggal dunia pada 21 Mei 2021. Menurut Paulus, pengajuan namanya itu disampaikan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Itu dari Golkar. Erlangga sendiri yang datang ke sana mengatakan bahwa calon kami pengganti almarhum Clementinal sebagai Ketua DPD Golkar Papua adalah Paulus Waterpauw. Itu sesungguhnya hak Golkar untuk Wagub, bukan hak Partai Demokrat, ucapnya. Sebagai anak Papua, Paulus merasa malu melihat kelakuan Lukas. Jangan dipikir saya anak pendatang, saya juga punya hak bicara, saya anak Papua asli, kata Paulus di Jakarta Convention Center atau JCC, Jakarta, Kamis 29 September 2022. Dan bikin malu menurut saya, tambahnya. Selain menjadi tersangka kasus korupsi, Lukas juga disebut telah bikin malu masyarakat Papua setelah kedapatan foya-foya di tempat kasino di luar negeri. Menurutnya, Lukas tengah memperlihatkan gaya hedonnya dari uang rakyat. Apalagi hedonisme yang ditunjukkan dengan cara menghabiskan uang rakyat, menurut saya tidak pantas menjadi pemimpin itu, ucapnya. Oleh sebab itu, Paulus meminta kepada Lukas untuk menanggalkan jabatannya sebagai gubernur Papua daripada nantinya harus ditangkap KPK dengan status kepala daerah. Ini setelah Lukas ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua. Ia kemudian menjelaskan kalau permintaannya itu murni berasal dari dirinya sebagai putra Papua. Lebih baik dia mundur saja daripada nanti dia ditangkap KPK. Dalam hati ini saya menangis melihat masyarakat yang ditinggal pemimpinnya tanpa bertanggung jawab. Sedih hati kita ini dan bikin malu menurut saya, kata Paulus kepada awak media seusai mengikuti pengarahan Presiden Joko Widodo kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda, dan Kajati di Jakarta Convention Center. Paulus menegaskan kembali bahwa pihaknya sudah melayangkan somasi kepada pengacara Lukas NMB, Stefanus Roy Rening, setelah namanya disebut-sebut terlibat dalam upaya kriminalisasi dan penetapan tersangka oleh KPK terhadap Lukas NMB. Paulus juga menjelaskan lagi duduk perkara mengenai pencalonannya sebagai wakil gubernur Papua menggantikan Clementinal yang meninggal dunia pada 21 Mei 2021. Menurut Paulus, pengajuan namanya itu disampaikan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Itu dari Golkar. Erlangga sendiri yang datang ke sana mengatakan bahwa calon kami pengganti almarhum Clementinal sebagai Ketua DPD Golkar Papua adalah Paulus Waterpauw. Itu sesungguhnya hak Golkar untuk Wagub, bukan hak Partai Demokrat, ucapnya. Sebagai anak Papua, Paulus merasa malu melihat kelakuan Lukas. Jangan dipikir saya anak pendatang, saya juga punya hak bicara, saya anak Papua asli, kata Paulus di Jakarta Convention Center atau JCC, Jakarta, Kamis 29 September 2022. Dan bikin malu menurut saya, tambahnya. Selain menjadi tersangka kasus korupsi, Indonesia tanah air beta pusaka
nan jaya.